3 semuanya. Kita bertemu lagi hari ini ya. Kita akan sama-sama belajar kembali pelajaran agama Kristen. Sudah siap? Judul kita pada hari ini adalah Indahnya Bekerja Sama. Indahnya bekerja sama. Buka buku kamu halaman 53. Tulis tanggal hari ini Senin 3 Mei 2021. Pada kotak kuning, beri garis pada tulisan nomor 1, 2, dan 4. Menjelaskan makna bekerja sama, menjelaskan penting dan manfaatnya bekerja sama, menyadari bahwa manusia selalu membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Pada halaman 54, kamu beri garis bawah pada judul kerja bersama. Kerja bersama. Nah, di halaman ini akan dijelaskan bagaimana antara ciptaan Tuhan itu saling membutuhkan dan perlu adanya kerjasama. Semua ciptaan Tuhan saling membutuhkan. Tidak ada makhluk ciptaannya yang bisa hidup sendiri. Hewan membutuhkan manusia, hewan lainnya, dan tumbuhan untuk hidup. Tumbuhan pun membutuhkan manusia dan tumbuhan lain untuk kelangsungan hidupnya. Nah, demikian juga dengan manusia membutuhkan ciptaan lain dalam hidupnya. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu bahwa tidak ada yang bisa hidup sendirian. Karena itu, sebagai manusia pun, kita perlu saling bekerja sama. Sebab, bekerja sama itu sangat penting dalam kehidupan kita. Lalu, apa sih kerjasama itu? Kerjasama dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan bersama untuk tujuan bersama pula, atau kerjasama saling membantu dan tolong-menolong. Kerjasama membuat pekerjaan yang banyak dan yang susah menjadi lebih mudah dan cepat selesai. Nah, dalam Alkitab pun terdapat kisah tentang bagaimana kerjasama itu sangat diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Cerita ini terdapat dalam Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Kalau begitu, mari kita saksikan kisahnya berikut ini. Israel melawan Amalek, sumber dari Alkitab Perjanjian Lama Kitab Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 16. Ketika di tempat yang bernama Rafidim, datanglah orang Amalek melawan orang Israel. Lalu Musa memerintahkan Yosua agar memilih orang-orang Israel untuk berperang. Dan Yosua bersama orang-orang Israel pilihan berangkat dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi, Musa tidak ikut berperang. Musa berdiri di puncak bukit bersama Harun dan Hur. Musa memegang dan mengangkat tongkat Allah. Ketika Musa mengangkat tongkat Allah, orang Israel menjadi kuat dan menang. Tapi karena kelamaan dan capek, Musa menurunkan tongkat di tangannya. Ketika tongkat di tangan Musa turun, maka bangsa Amalek menjadi kuat dan Israel kalah. Lalu datanglah Harun dan Hur membantu mengangkat tongkat di tangan Musa. Ketika tongkat Musa terangkat, orang Israel yang tadi kalah sekarang menjadi kuat kembali. Akhirnya Yosua dan pasukannya menang dan berhasil mengalahkan orang Amalek. Lalu Tuhan berfirman agar Musa menuliskan kejadian itu ke sebuah kitab tanda peringatan. Dan Musa mendirikan sebuah mezbah. Mezbah itu bernama, Tuhan adalah panji-panjiku, pertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Galatia pasal 6 ayat 2. Nah, dari cerita ini kita melihat kerjasama yang terjadi di antara mereka, yaitu Musa meminta Yosua untuk memimpin perang. Lalu Yosua memilih orang-orang Israel untuk membantunya di medan perang. Sedangkan Musa bertugas memegang tongkat yang dari Tuhan di atas bukit. Tetapi karena Musa sendirian, ia kelelahan. Kemudian dia dibantu oleh Harun dan Hur. Mereka menopang tangannya sehingga tongkat itu terus terangkat ke atas.
Demikianlah kerjasama mereka ini membawa hasil yang baik bagi seluruh orang Israel. Mereka akhirnya menang melawan orang Amalek yang datang menyerang mereka di Rafidim saat itu. Sungguh, ini merupakan kerjasama yang baik dan mendatangkan hasil yang baik juga untuk semua orang Israel. Nah, dalam keseharian kita pun, kalau semua pekerjaan dilakukan sendirian pasti melelahkan, bukan? Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, bekerja bersama-sama itu lebih baik. Seperti apa sih bekerja sama yang bisa kita lakukan? Kita akan lanjutkan pelajarannya di pertemuan berikutnya ya. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Oke, anak-anak kelas 3 semuanya, sekian dulu pertemuan kita untuk hari ini ya. Selalu ingat untuk menerapkan protokol kesehatan dimanapun kamu berada. Kalian tetap semangat belajar juga. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati selalu. Dadah.